Halo bos, posisi di mana sekarang? Dicek sampai detik ini belum ada pelunasan toh. Bisa Anda store lewat aplikasi sekarang, saya tunggu sore ini sebelum saya meluncur ke lokasi. Ini dari DC mana nih nagihnya seperti ini? Saya coba bahas tuntas di video ini terkait adanya penagihan yang seperti saya bacakan barusan ya. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman yang selalu menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang udah klik video ini ya. Namun jika kalian yang terlanjur klik video ini padahal kalian tidak pernah memiliki hutang di pinjaman online, saya akan kembali mengingatkan nih, jangan pernah mencoba yang namanya pinjaman online atau jangan pernah mengajukan hutang di pinjol. Karena pada dasarnya ketika kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam lubang pinjaman online itu, nantinya kalian akan terus mendapatkan banyak kerugian dan tidak sebanding dengan manfaat yang akan kalian dapatkan, gitu ya. Dan pastinya buat teman-teman nih yang sudah terlanjur terjerumus dalam dunia pinjol, kalian nggak perlu khawatir karena pada dasarnya pinjol itu pasti ada solusinya. Hanya di channel ini, channel yang selalu menemani kalian dalam memberikan edukasi-edukasi seputar bagaimana caranya keluar dari masalah pinjol ya. Oke, lanjut terkait masalah pembahasan video kali ini. Video kali ini saya bahas karena adanya penagihan dari DC pinjol entah dari aplikasi apa, karena di penagihan tersebut tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan lagi-lagi ketika pinjol tersebut tidak menyebutkan nama aplikasi, bisa dicurigai atau bisa ditebak bahwasannya kemungkinan besar itu adalah pinjol yang resmi OJK atau pinjol yang sudah berizin OJK. Di penagihan tersebut intinya adalah si DC tersebut menanyakan posisi kita di mana. Si DC tersebut juga meminta kita untuk segera menyelesaikan tunggakan kita di hari itu juga atau di sore itu juga sebelum si DC pinjol tersebut menemui kita di lokasi kita berada atau di tempat tinggal kita ataupun di tempat kita bekerja. Intinya si DC tersebut menagih dengan seperti itu, gitu ya. Kelihatannya simple, kelihatannya biasa aja. Namun nyatanya di luar sana masih banyak sekali yang ketakutan ketika mendapatkan penagihan yang hampir serupa yang tadi saya sebutkan ya. Penagihan yang menyebut posisi kita sekarang di mana, penagihan yang bilang harus bayar hari ini sebelum hari ini juga kita atau si DC tersebut mau datang ke rumah kita. Itu banyak sekali yang masih ketakutan terkait hal itu. Nih ya, saya coba membuka pola pikir kalian secara logika sehat aja gitu ya. Coba kalian pikirkan baik-baik, kalian pahami baik-baik terkait semua penagihan yang intinya menanyakan lokasi kita di mana dan bilang kita harus bayar hari itu, atau si DC tersebut mau mengambil tagihan kita ke rumah kita. Macam-macam lah modelnya, tapi poin intinya seperti itu. Bisa dipikirkan saja. Sangat mungkin nggak sih ketika DC pinjol atau si penagih hutang mau nagih nasabahnya, mau datang ke rumahnya, tapi mereka ngomong dulu. Mereka si penagih hutang itu ngomong dulu bahwasanya mau datang ke rumah untuk menagih hutang kita atau untuk menyelesaikan masalah hutang kita, gitu ya. Kebayang nggak kalian? Ketika DC memberi peluang seperti itu, orang yang menganggap itu beneran, orang tersebut bakal pergi dari rumahnya. Orang tersebut bakal menghindarinya. Mungkin nggak sih seperti itu ketika orang tersebut masih awam terkait dunia hutang piutang atau masih takut menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah. Saya rasa sepakat. Logikanya ketika DC bilang seperti itu, pasti si nasabah akan pergi dari rumah ya, atau ngumpet dulu lah bahasanya seperti itu. Jadi yang bisa dipastikan ketika DC niatnya mau datang, ketika si penagih hutang tersebut mau menagih ke rumah nasabahnya, itu mayoritas itu tidak bilang terlebih dahulu
atau tidak memberi info ke nasabahnya terlebih dahulu. Karena tujuan si DC itu juga biar nasabahnya nggak tahu kalau DC itu mau datang dan bertemu langsung yang bersangkutan. Si DC-nya berharapnya seperti itu. Karena kalau ketemu langsung sama yang bersangkutan, ada kemungkinan si DC tersebut atau si penagih tersebut mendapat hasil yang baik, yaitu terbayarkan atau terlunaskan hutangnya. Pasti berpikirnya seperti itu. Jadi artinya ya kebalikannya aja, ketika DC bilang mau datang, itu kemungkinan besar hari itu juga nggak datang. Ya mungkin nih kalau ada teman-teman yang sedang nonton video ini yang pernah punya pengalaman didatangi DC pinjol khususnya. DC pinjol kalian yang seketika waktu itu datang, itu ngabarin dulu atau enggak? Atau mereka diam-diam aja tiba-tiba nongol di rumah atau di tempat kerja kalian? Silakan kalian tulis di komentar ya, untuk saling berbagi informasi. Takutnya apa yang saya jabarkan 100% salah, gitu ya. Lantas solusinya seperti apa Mas ketika kita mendapatkan penagihan seperti yang tadi Mas Erik sebutkan atau yang dibacakan di video ini? Solusi atau cara menyikapinya ketika ada penagihan seperti ini, baik itu melalui SMS ataupun WhatsApp, itu bagaimana? Ya menurut saya sih diamkan saja, nggak perlu kita mendalami pesan tersebut, nggak perlu kita terlalu mendramatisir pesan tersebut yang seolah-olah itu pasti kejadian, itu loh. Padahal ya tadi yang saya bilang, ketika DC datang itu nggak bakal ngomong dulu, rata-rata seperti itu. Mungkin adalah 1-2 yang ngomong dulu, cuma jarang sekali yang saya temukan seperti itu. Kalau nggak kita balas, apakah mereka DC itu akan mempercepat datang ke rumah kita kalau kita mengabaikan pesan tersebut? Pertanyaan itu mungkin ada yang muncul juga gitu ya. Dan jawabannya saya pastikan nggak akan pengaruh apapun. Ketika dasarnya emang DC mau datang, ada step by step atau waktu-waktu tertentu dari peraturan si pihak aplikasi tersebut, itu nggak mempengaruhi kok terkait adanya kita respon atau tidak. Kalaupun kita respon terus-menerus, kalau emang sudah jatahnya DC tersebut datang ke rumah kita, ya itu pasti datang aja. Begitupun kalau kita nggak respon sama sekali, dasarnya udah mau didatangi, ya datang aja si DC tersebut. Kalau udah seperti itu jawabannya, ya menurut saya ya lebih baik kita diamkan saja. Fokus kita kembali lagi untuk mencari uang. Fokus kita yang khususnya ingin menyelesaikan pinjol tersebut, ya fokus kita lebih giat lagi mencari uang. Mencari uang dalam hal ini itu bukan mencari uang di tempat lain yang secara berhutang atau gali lubang tutup lubang lagi di tempat lain, bukan seperti itu. Tapi cari uang yang benar-benar dari hasil kita sendiri. Karena kalau uangnya dapat dari hutang lagi, itu cuma akan pindah masalah aja. Gitu ya. Oke ya, saya rasa cukup jelas untuk video kali ini. Dan mungkin kalau ada teman-teman nih yang nggak paham dengan apa yang saya bahas barusan, kalian bisa sharing langsung ke saya melalui WhatsApp saya. WhatsApp saya tersedia di deskripsi video ini atau di komentar teratas. Dan buat teman-teman juga nih yang mungkin belum mempunyai forum atau tempat berbagi informasi seputar dunia perpinjolan, khususnya cara-cara agar kalian segera keluar dari masalah pinjol, kalian bisa sharing juga di grup WhatsApp Wanitangi dengan cara menghubungi saya juga melalui WhatsApp yang saya tinggalkan di deskripsi video atau di komentar teratas. Oke, saya akhiri saja untuk video kali ini. Mohon maaf sekali lagi jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian pesan-pesan yang ada di video ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.